Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman, jadi di sini kita mau membahas soal teori belajar di matkul model pembelajaran seni rupa. Sebelum kita membahas itu, kita perkenalan dulu ya, teman-teman. Jadi, perkenalkan nama aku Amara dari nama panjangnya tuh Kaila Amara Putri gitu. Jadi kalian bisa panggil aku Amara dengan NIM akhir 42. Perkenalkan, nama saya Novelia Eka Wahyuni Putri dengan NIM akhir 40. Perkenalkan, nama aku Zalfa Safiatin Nabila dengan NIM akhir 43. Perkenalkan, saya Hasna Nindya Putri dengan NIM akhir 41. Oke, nggak usah pakai kacamata. Oke, teman-teman, karena udah pada perkenalan, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama. Jadi materi yang pertama itu adalah teori belajar behavioristik. Oke. Jadi teori belajar behavioristik itu adalah teori yang menekankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari pengalaman. Um, Perubahan perilaku ini terjadi melalui interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus itu adalah apa aja yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut, sedangkan respons adalah reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus tersebut. Kita lanjut ke prinsip ya teman-teman. Di prinsipnya itu ada perubahan perilaku, stimulus dan respons, penguatan atau reinforcement, dan latihan dan pengulangan. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihan dari teori belajar behavioristik itu ada fokus pada perubahan perilaku. Fokusnya itu berupa hasil pembelajaran yang terukur dan terarah pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Lalu ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu sangat mengutamakan uh, dalam membentuk perilaku. Faktor-faktor kondisional dari lingkungan itu menentukan apakah seseorang, anak akan belajar atau tidak. Lalu ada pemberian penguatan. Kita juga perlu memberikan uh, penguatan yang cocok kepada anak-anak tersebut. Lalu teori belajar behavioristik ini cocok untuk keterampilan praktis. Lalu kelemahannya itu ada proses internal yang tidak teramati, lalu ada pembelajaran pasif, kurang memperhatikan proses kognitif, dan kontrol eksternal. Sudah. Kak, kesekip. Ya, jadi ini adalah contoh teori behavioristik itu berupa penerapan hukuman dan penghargaan. Itu biasanya kita memberikan hadiah atau penguatan positif kepada siswa yang berprestasi dan memberikan hukuman atau penguatan negatif kepada siswa yang melanggar aturan. Lalu ada drill and practice, itu melakukan latihan soal secara berulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan. Dan yang terakhir itu ada pelatihan keterampilan. Itu berupa melatih kebiasaan baik kepada anak-anak melalui pujian dan penghargaan. Penerapan ini melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, atau berolahraga. Sudah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Oke, untuk pengertian dari teori belajar konstruktivistik sendiri adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dalam teori ini, belajar bukan sekedar menerima informasi secara pasif, tapi melibatkan proses konstruksi pemahaman yang unik bagi setiap individu. Next. Di sini ada prinsip utama dari teori konstruktivistik, yaitu belajar adalah proses aktif. Siswa membangun pemahaman mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang ada sebelumnya. Yang kedua, pengetahuan bersifat subjektif. Setiap individu bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu konsep berdasarkan latar belakang dalam perspektifnya.
Yang ketiga, pembelajaran berbasis konteks. Pemahaman lebih mendalam terjadi jika pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata atau relevan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, ada interaksi sosial penting. Diskusi, kerja kelompok, dan interaksi dengan guru, serta teman sebaya membantu membangun pemahaman yang lebih kuat. Yang kelima, guru sebagai fasilitator. Peran guru bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi membimbing, memberi tantangan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta menemukan solusi sendiri. Next. Nah, di dalam teori belajar ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri ada meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini terjadi karena siswa tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami konsep karena mereka membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Siswa terbiasa kayak menganalisis, mengeksplorasi, dan menemukan solusi permasalahan yang diberikan oleh guru ajar mereka. Terus yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Siswa aktif dalam proses pembelajaran gitu. Mereka lebih termotivasi dan mandiri dalam mencari serta memahami informasi. 4. Mengembangkan kemampuan sosial. Melalui diskusi dan kerja kelompok tuh, jadi mereka memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi sama sesama manusia gitu. Yang kelima, pembelajaran lebih konseptual dan relevan. Karena dikaitkan dengan pengalaman nyata, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat. Untuk kekurangannya sendiri, yang nomor satu ada memerlukan waktu yang lebih lama, karena siswa membangun pemahaman sendiri, proses belajar bisa jadi lebih lambat dibandingkan metode ceramah atau hafalan. Terus, menuntut peran guru yang lebih kompleks. Guru harus lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, memberikan bimbingan, serta menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. 3. Tidak selalu efektif untuk semua materi. Beberapa materi yang sifatnya teknis atau membutuhkan hafalan seperti rumus atau fakta sejarah bisa lebih sulit dipelajari dengan metode ini. Yang keempat, ada memerlukan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Pembelajaran berbasis eksplorasi seringkali memerlukan alat bantu, sumber belajar yang variatif, serta lingkungan yang mendukung. 5. Bisa menyulitkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi nggak semua siswa itu cocok dengan metode belajar yang menuntut kemandirian tinggi, terutama mereka yang terbiasa dengan instruksi langsung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada teori belajar kognitif. Oke, jadi apa sih itu teori kognitif? Teori kognitif adalah pembelajaran yang merujuk pada pendekatan yang fokus pada bagaimana individu memproses informasi, memahami dan mengingat pengetahuan. Teori ini menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya melibatkan perubahan perilaku, tetapi juga melibatkan proses mental internal yang kompleks seperti berpikir dan pemahaman dan juga memori. Jadi singkatnya, teori kognitif itu adalah suatu pendekatan yang berfokus pada bagaimana siswa ini untuk memahami dan juga berpikir pada materi gitu. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang pertama ada proses pembelajaran yang aktif. Siswa bukan sekedar penerima informasi, tetapi mereka membangun pengetahuan dan makna berdasarkan pengalaman mereka. Jadi di teori kognitif ini, di proses pembelajaran yang aktif, siswa untuk menerima informasi, mereka melakukannya dengan cara berdiskusi. Lalu yang kedua ada problem-based learning. Pembelajaran teori kognitif mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi untuk memahami materi juga mereka melakukan dengan cara problem-based learning. Yang ketiga ada kontinuitas. Pembelajaran kognitif menekankan pentingnya pengulangan dan kontinuitas dalam memperkuat pemahaman. Jadi agar mereka semakin mengerti dengan materi yang mereka pelajari, mereka eh, melakukan kegiatan belajar mengajar itu secara
berulang-ulang. Terakhir, ada kelebihan dan kognitif. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada meningkatkan pemahaman dan pengingatan. Jadi kan disebutkan tadi dengan cara kontinuitas atau juga pengulangan-pengulangan mereka itu dengan melakukan hal itu mereka menghasilkan peningkatan pemahaman yang kedua ada menumbuhkan keterampilan pemecahan masalah. Sudah disebutkan juga sebelumnya tadi problem based learning dengan kegiatan mereka tersebut mereka semakin memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Lalu yang ketiga ada mendorong pembelajaran mandiri. Hal itu juga bisa disebabkan oleh kegiatan belajar mereka yang terus berulang-ulang dan juga eh, kegiatan problem based learning mereka begitu. Lalu yang terakhir ada kekurangan. Kekurangan ini yang pertama adalah kebutuhan sumber daya yang besar. Untuk menunjang pembelajaran yang bagus juga kan butuh eh, sumber daya yang besar ya seperti misalnya untuk ruangan kelas dan juga atau laboratorium komputer begitu. Lalu yang kedua ada kurang memperhatikan perbedaan individual. Jadi setiap siswa itu kan sebenarnya memiliki pemahaman dan juga kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kadang ada siswa yang satu dia bisa mengerti materi dengan mudah, yang satu lagi harus terus berulang-ulang begitu. Lalu yang ketiga ada membutuhkan pengawasan yang aktif dari pengajar. Jadi agar si siswa tersebut bisa semakin memahami materi, itu juga ada namanya ada namanya aktivitas yang lebih aktif dari si gurunya tersebut begitu. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teori belajar humanistik. Eh, Pengertiannya, teori ini itu menekankan bahwa belajar harus berpusat pada individu, memperhatikan emosi, motivasi, dan pengembangan potensi diri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya ada pembelajaran harus melibatkan aspek kognitif, afektif, dan emosional. Selanjutnya, motivasi intrinsik lebih penting daripada dorongan eksternal. Lalu, lingkungan belajar harus mendukung pertumbuhan pribadi dan kebebasan berekspresi. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang kedua ada membantu siswa mengenali potensi dan tujuan hidupnya. Yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Lalu kekurangannya dari teori humanistik ini adalah yang pertama sulit diukur karena lebih menekankan pada aspek subjektif. Yang kedua, kurang menekankan pada hasil akademik yang konkret. Yang ketiga, memerlukan peran guru yang sangat kompeten dalam membimbing siswa secara personal. Oke, terima kasih teman-teman udah mempresentasikan teorinya. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya, kegiatan diskusi. Jadi yang pertanyaan pertama itu ada di antara 4 teori belajar, menurut kalian teori yang terbaik itu yang mana? Siapa yang mau jawab? Kalau Saya. menurut aku teori yang paling terbaik itu teori behavioristik. Karena apa? Karena menurut aku kan tadi teori tersebut itu kan melalui pendekatan sikap ya. Jadi menurut aku sikap yang baik juga akan menghasilkan nilai yang baik atau yang bagus gitu. Oke, lalu buat yang lain?
Novel? Kalau menurut aku yang teori belajar konstruktivistik sih. Soalnya Oke. teori ini tuh peran guru itu cuma sebagai fasilitator gitu. Jadi siswanya Mm-mm. itu sepenuhnya yang berkembang sendiri. Jadi mereka Ya. bakal punya kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan jadi seorang siswa yang kreatif gitu. Serta meningkatkan motivasi belajar dan kemandiriannya dalam mencari suatu hal yang baru gitu. Yep. Good. Ya, Kalau biasa, kalau aku sama kayak Novel, ya teori konstruktivistik karena teori ini efektif karena menekankan pada proses proses aktif dalam membangun pemahaman, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Jadi di sini peserta didik itu menjadi aktor yang utama. Dibandingkan dengan teori yang lain, teori ini itu lebih mendorong keterampilan berpikir kritis serta mendorong kemandirian dan pembelajarannya lebih menarik. oke. Oke. Dari aku memilih teori kognitif buat menjadi teori yang terbaik ya. Karena di teori ini tuh meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah dengan menghubungkan informasi baru yang dihubungkan dengan pengetahuan yang udah ada. Jadi itu terupdate, terupgrade gitu. Nah, sama teori kognitif itu tuh menekankan proses belajar bukan ke hasilnya. Tuh. Hmm. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di antara 4 teori belajar, menurut kalian teori yang paling relevan sama pembelajaran seni rupa itu apa? Kalau menurut aku beda dari jawaban aku yang tadi, menurut aku teori yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa itu teori konstruktivistik. Kenapa? Soalnya kan tadi disebutkan juga sama novel, kalau teori tersebut itu lebih menekankan pada eksplorasi. Jadi nantinya siswa itu tidak hanya terpaku pada materi atau teori dari guru saja, nanti siswanya akan lebih bereksplor melalui kreativitas mereka. Yang tadi disebutkan sama Asna juga di teori tersebut itu lebih menekan pada siswanya yang menjadi aktor utama gitu. Ada pendapat lain? Aku juga konstruktivistik sih, soalnya dalam teori belajar ini tuh lebih ditekankan untuk mencari pengalaman gitu, pengalaman langsung selain tadi yang udah disebut-sebutin. Jadi kalau kita dalam kegiatan berseni, jadi mahasiswanya itu punya pengalaman langsung untuk melakukan seni itu gitu. Jadi mereka bakal belajar lebih cepat sih kalau menurutku pakai teori ini. Gitu. Halo, Hasna? Aku jawabannya beda sama yang tadi. Eh, kalau buat teori yang relevan buat pembelajaran seni rupa itu, menurut aku yang humanistik, karena ini cenderung lebih cocok buat pembelajaran seni rupa, karena seni rupa adalah bidang yang menekankan ekspresi diri dan emosi, sebagaimana peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan kreativitas tanpa tekanan aturan yang kaku. Kalau dari aku, teori yang paling relevan untuk pembelajaran seni rupa itu adalah teori behavioristik. Karena teori ini tuh menekankan pada latihan dan pengulangan. Jadi itu kayak uh, untuk membentuk keterampilan dasar. Keterampilan dasar ini berbentuknya itu seperti menggambar, mewarnai, membuat patung, kayak gitu. Oke, apakah diskusi ini sudah oke? Oke. Dari sudut uh, menurutku dari diskusi ini kita mendapatkan banyak sudut pandang dari teori-teori ini. Semoga, semoga apa teman-teman? Ya, Semoga semoga materi ini pertemuan ini berfungsi. bisa menghasilkan penambahan ilmu untuk kalian. So, lalu aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berdiskusi pada malam hari ini karena malam hari ini sudah di jam 11 lebih. 11.14. Ya,
hari ini akan berakhir, tapi hidup kita tidak akan berakhir. Sudah? Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut. Jadi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.